Salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bukalah hati dan pikiran kami, bukalah telinga kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat memasuki bulan Agustus. Ya, kita bersyukur bagaimana Tuhan selalu menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Dan kita tahu COVID-19 sekarang belum selesai, sehingga kita masih belum bisa bertatap muka dalam beribadah. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini saudara-saudara akan semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Roma 10 ayat 8 dan 17 ya. Dan saya bacakan ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan saya minta saudara untuk bisa membaca ayat 8-17 di tempat saudara masing-masing. Dan kita bersyukur firman Tuhan hari ini sangat luar biasa mengenai iman adalah masalah hati. Saudara yang terkasih, iman itu tidak bisa hanya sebuah perkataan. Ya, memang iman timbul dari perkataan akan firman Allah. Tetapi kita harus tahu bahwa iman itu dari hati, ya. Ini masalah hati. Nah, saudara yang terkasih, dalam sebuah kesaksian mengatakan seorang bapak namanya Pak Andrew. Bapak ini bertemu dengan seseorang yang ada di Vietnam yang mengklaim dirinya ateis. Mereka berdebat dan mereka tidak ragu dalam hati mereka tentang kepercayaan mereka masing-masing. Mereka tidak merasakan adanya templakan dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah tidak ada. Namun ketika peluru mulai berterbangan, orang-orang yang sama ini berseru pada Allah sekeras-kerasnya. Sungguh tidak ada ateis dalam lubang perlindungan. Hal yang membuat beberapa orang masuk ke dalam konsep ateisme adalah agnostisme. Sebenarnya adalah masalah pikiran mereka. Ya, tak seorang pun benar-benar percaya dalam hati mereka bahwa Allah tidak ada. Alkitab membuktikan ini dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18-20. Karena itu, ketika bersaksi kepada seseorang yang mengaku dirinya ateis, kita tidak perlu membahas keberadaan Allah. Mereka sudah mengetahuinya. Perkatakan saja firman, sementara Roh Kudus memimpin, dan ia akan bersaksi dalam diri mereka tentang kebenaran dan menaruh mereka di bawah templakan itu. Artinya saudara, kita tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak mempercayai Kristus, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ya, ketika kita bertemu dengan mereka, beritakanlah saja kebaikan Tuhan, beritakan saja Injil Tuhan. Nanti hati mereka lah yang berurusan dengan apa yang seharusnya mereka percayai. Ya, karena tugas kita memberitakan Injil. Ya, kita mungkin berpikir, tapi mereka tidak percaya pada Allah atau Alkitab. Itu tidak masalah. Kita tidak perlu percaya pada sebuah pedang untuk terbunuh olehnya. Firman Tuhan adalah sebuah pedang dalam Efesus 6 ayat 17. Dan itu akan bekerja terlepas dari apakah mereka berkata mereka percaya atau tidak. Ya, jika saudara mau memperkatakannya dalam iman, milikilah iman dalam Tuhan untuk berurusan dengan hati mereka. Dengan hati seseorang percaya. Iman bukanlah masalah otak. Iman adalah masalah hati. Jika kita dialihkan dari berbicara kepada hati seseorang, kita kehilangan kuasa Roh Kudus yang menempel itu, yang akan menegur itu. Bukan berarti bahwa iman tidak masuk akal. Iman dalam Allah adalah hikmat tertinggi. Namun iman akan selalu menjadi masalah hati. Allah memanggil saudara untuk menjadi saksi, bukan seorang hakim atau juri. Hari ini saudara yang terkasih,
Katakan saja kepada orang-orang apa yang Yesus telah perbuat dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus melakukan pekerjaannya. Ia akan menarik mereka kepada Yesus dengan bekerja dalam hati mereka, sama seperti Ia bekerja dalam hati saudara. Saudara yang terkasih, masalahnya adalah hati kita sudah enggan untuk memberitakan tentang Yesus. Hati kita lebih suka menceritakan tentang diri kita. Hati kita sudah punya motif yang salah. Itu makanya hati ini sangat penting bagi Tuhan. Ya, ketika kita memberitakan Injil, motif kita apa? Ketika kita membicarakan tentang Tuhan, motif kita apa? Motif kita seharusnya hanya tentang Tuhan, tentang Roh Allah yang akan bekerja dalam setiap orang yang mendengarkan firman yang kita beritakan, Injil yang kita sampaikan. Jika kita memberitakan Injil, jika kita memberitakan firman, jika kita bersaksi hanya supaya orang mengenal kita, hanya supaya orang mengakui kita, maka kuasa itu tidak akan maksimal, bahkan mungkin tidak akan berdampak apa-apa. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, iman bukan masalah otak, tapi iman adalah masalah hati. Iman bukan masalah pemikiran kita, tapi iman adalah masalah hati. Iman bukan masalah perasaan kita, tapi iman adalah masalah hati. Jika saudara memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, milikilah iman yang benar di hadapan Tuhan, di mana dengan firman Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan mengubahkan hati mereka sebagaimana Tuhan mengubah hati saudara. Tapi jangan sampai hati kita merasa tidak pernah dirubah oleh Tuhan. Kita merasa kita sendiri yang berubah tanpa perbuatan Tuhan. Segala yang baik, segala perubahan yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita yang percaya itu adalah karena perbuatan Tuhan. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik dan sangat luar biasa dalam hidup kami. Hati kami Tuhan adalah tempat-Mu untuk melakukan segala sesuatu yang ingin Kau lakukan, sehingga kami memiliki iman yang luar biasa. Terima kasih buat semua jemaat yang mendengarkan firman ini. Bapa, Engkau Tuhan yang terus menumbuhkan perubahan-perubahan yang dahsyat, sehingga mereka terus bertambah, bertumbuh, berjalan dalam Kristus Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.